Islam 212 telah beredar video yang sangat provokatif daripada manusia yang wajahnya memang jauh dari sifat kesatria. Bisa dilihat dari wajahnya, dan memang ini adalah settingan agar supaya Islam 212 darahnya panas, dan agar Islam 212 bisa melakukan tindakan anarkis. Kadrun itu kadal gurun itu istilah PKI. Kadrun itu istilah PKI ketika ingin membunuh para kiai, memang kadrun. Sampai kapan kita bisa mengambil sikap agar komunis itu tidak berkembang biak di negara ini? Apakah komunisme atau PKI bisa bangkit lagi? Saya kira bisa saja kalau kita tidak waspada, terutama adalah mengadu domba dari sisi kaum agama. Saya melihat bahwa isu radikalisme dan isu terorisme itu paling mudah ditumpangi oleh orang-orang yang mempunyai cara berpikir adu domba seperti komunisme itu. Makanya menurut saya harusnya di stop. Selama Indonesia masih seperti ini, saya tidak boleh istirahat. Saya tidak rela negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Saya tidak rela kita utang terus ke luar negeri. Saya tidak rela kita tidak dihormati sebagai bangsa yang besar. Memang memiliki data, tidak boleh dihalang-halangi sebagai warga negara. Itu dijamin oleh konstitusi. Bayangkan kalau rakyat nggak boleh bicara, mulutnya diplester, itu malah berbahaya. Ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslimin di seluruh Nusantara, wabil khusus Islam 212. Telah beredar video yang sangat provokatif daripada manusia yang wajahnya memang jauh dari sifat kesatria. Bisa dilihat dari wajahnya, dan memang ini adalah settingan agar supaya Islam 212 darahnya panas, dan agar Islam 212 bisa melakukan tindakan anarkis. Maka dari itu teman-teman, diharapkan bersabar, jangan sampai kita masuk dalam perangkap mereka, jangan sampai kita masuk dalam irama gendang mereka. Ini adalah jebakan supaya apa? Supaya Islam 212 bisa melakukan hal-hal yang mereka ingin lihat, yaitu kekerasan. Dan nantinya ketika kita melakukan kekerasan, kita akan dicap radikal, dan hilanglah semua usaha kita Islam 212 yang selama ini selalu membuat aksi damai, dan itu sudah kita tunjukkan kepada dunia. Jangan sampai ternoda hanya gara-gara satu tikus got jorok ini. Oke, mohon bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ini dengan saya yang asli. Bisa dilihat, tai lalatnya benar di sebelah kanan. Orang yang di video satu lagi, tai lalatnya ada di sebelah kiri. Saya ingin klarifikasi berita yang ramai tentang saya di medsos, bahwa benar adanya bahwa saya sudah botak sekarang. Tapi itu disebabkan karena di Nusa Kambangan ini saya tidak bisa menemukan salon. Jadi saya tidak bisa buceri atau bule cat sendiri. Jadi selama di sini saya pikir saya botakin saja dulu sampai saya bisa ngecat di salon lagi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Laskar yang menyimpan baret bintang 5 saya, tolong disimpan baik-baik. Keluar dari sini, saya akan tambahkan 1 bintang lagi, menjadi bintang 6. Nanti kalau saya masuk penjara lagi, saya tambahkan 1 bintang lagi, jadi bintang 7, dan seterusnya. Saya sampaikan kepada umat, meskipun saya ini adalah Habib abal-abal, Habib tidak jelas, tapi jangan pernah menyerah untuk terus percaya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan saya Permadi Arya. Mana nih yang katanya mau menggal leher saya? Tungguin dari kemarin kagak nongol-nongol. Saya tinggal di mana kalian sudah tahu. Masa kota sekecil ini kalian cari saya nggak ketemu-ketemu? Jangan-jangan nyarinya cuma di medsos doang. Ayolah, kuy, ditunggu. Kaal, Taal. Penggal. Tunggu ya. Izin perkenalkan, nama saya ex-kapten infanteri Rusuhan Buton. Saya pendiri Serdadu Ekstrim Matra, jadi mantan prajurit dari 3 matra darat, laut, dan udara. Saya menarik
tertarik untuk mengikuti kegiatan ini karena memang saya seorang nasionalis. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, kita semua prihatin Pak. Saya sejak masuk melihat yang hadir di dalam ruangan ini cukup banyak, tetapi rata-rata generasi tua. Generasi mudanya seakan-akan tidak tertarik dengan tema ini. Ini menjadi suatu tantangan, suatu pertanyaan untuk kita semuanya, menjadi tanggung jawab pekerjaan rumah untuk kita semua. Bagaimana tadi beberapa yang menanyakan supaya kita harus masuk ke kampus, supaya harus masuk ke sekolah-sekolah. Itu yang pertama. Dan jangan pernah takut Pak, menyuarakan kebenaran itu tidak pernah takut. Saya pecatan kapten Pak, hanya menyuarakan kebenaran. Yang kedua, saya perlu sampaikan juga, ataupun saya bertanya, sampai kapan kita berdialog tentang ini? Sampai kapan kita bisa mengambil sikap agar komunis itu tidak berkembang biak di negara ini? Sekarang mereka sudah merasa yang paling benar. Saya merasakan kebangkitan komunis sejak beberapa tahun yang lalu, tadi sudah disampaikan oleh adik satu, sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah, sejak dihilangkannya sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan Pak. Artinya generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah Pak. Mereka sudah tahu PKI itu bahasa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI, saya bercerita sedikit Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman Pak? Saya dari Ternate Pak. Saya di dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan Pak. Saya contohkan satu. Sebentar Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara Pak. Ya, disingkat Pak, disingkat. Ya. Sudah setengah 2 ini. Betul, sedikit saya minta waktunya Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau memanggil menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik Pak. Baik Pak. Singkat Pak. Ya. Sudah artinya lebih. bahwa negara kita sekarang dalam ancaman Pak. Negara kita dalam ancaman. Jadi saya mohon harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Fadli, mungkin dibikin dalam bentuk TAP MPR agar komunis itu tidak boleh berkembang di negara ini. Ya. Komunisme atau PKI bisa bangkit lagi. Saya kira bisa saja kalau kita tidak waspada dan juga kita tidak menjaga aturan-aturan yang ada ini untuk tidak diubah itu. Memang sudah ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99 yang menjaga ini. Tetapi kalau suatu hari karena perubahan politik kita tidak tahu kapan dan ada upaya untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 dan juga undang-undang itu, saya kira ini adalah awal dari sebuah upaya untuk melakukan rekonstruksi atau revitalisasi, mungkin dengan bentuk-bentuk yang baru. Jadi mungkin saja menurut saya, dan ini yang menurut saya akan tentu sangat membahayakan karena pada saat itu pasti akan terjadi konflik horizontal yang akan besar gitu. Ideologi komunisme jelas adalah ideologi yang gagal dan sudah dibuktikan di mana-mana gagal. Hampir semua negara-negara komunis kecuali tadi yang mereka bermetamorfosa dan mengubah jalan seperti di Cina maupun di Vietnam, tapi negara-negara komunis yang lain itu hancur total gitu ya. Kita tahu dulu pada waktu tahun 65-66 itu mereka yang menjadi tokoh-tokoh, saya belum lahir waktu itu, tapi saya membaca mereka yang menjadi antek-antek komunis itu disebutnya Durno Peking ya. Betul ya Pak Salahuddin? Durno Peking dulu namanya. Ya mudah-mudahan sekarang ini tidak ada lagi Durno Peking baru gitu ya, yang bisa mengembalikan komunisme dan sebagainya ke Indonesia. Tetapi saya lihat motif utama kalaupun ada upaya kebangkitan itu adalah motif dendam. Bagaimana mereka menginginkan menghapus jejak sejarah mereka di sini
kemudian mereka ingin membalaskan dendam itu, dan ini yang menurut saya sangat berbahaya. Kalau secara ideologi mudah sekali kita patahkan karena kegagalan itu, meskipun sekarang ada revisionis, ada revisi-revisi terhadap komunisme dan terhadap sosialisme itu sendiri. Lalu saya melihat yang juga perlu kita jaga adalah sekarang jangan sampai, kan cara-cara komunisme itu adalah cara-cara adu domba. Nah, jangan sampai justru upaya-upaya adu domba ini yang disusupi oleh mereka yang mempunyai cara berpikir komunis, gitu ya. Terutama adalah mengadu domba dari sisi kaum agama. Saya melihat bahwa isu radikalisme dan isu terorisme itu paling mudah ditumpangi oleh orang-orang yang mempunyai cara berpikir adu domba seperti komunisme itu. Makanya menurut saya harusnya di stop. Ya, bahwa kita menentang terorisme dan menentang radikalisme itu sudah pasti. Tetapi kita tahu bahwa ini juga pintu masuk untuk melakukan adu domba terhadap kalangan agama yang ada di Indonesia, dan terutama ini adalah agama mayoritas. Ya, ini yang menurut saya akan sangat berbahaya. Jadi saya melihat bahwa isu ini mudah ditumpangi. Isu terorisme radikalisme ini di belakangnya bisa orang-orang yang mempunyai, bisa ya, belum tentu, tapi bisa orang-orang yang mempunyai cara berpikir adu domba terhadap kalangan Islam terutama. Karena mereka tahu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dilawan oleh kekuatan kaum komunis di Indonesia adalah kalangan Islam. Itu yang terutama, ya. Dan ini yang menurut saya sudah dibuktikan. Upaya kudeta tahun 48, upaya kudeta tahun 45, ya banyak sekali organisasi-organisasi Islam, pesantren-pesantren, dan juga tahun 65 justru juga didukung oleh kalangan agama yang lain, dari kalangan Katolik, dari kalangan Kristen dan sebagainya, ikut menentang komunisme ketika itu. Karena ini melihat agama itu menjadi candu bagi masyarakat. Jadi menurut saya intinya adalah kewaspadaan dan mungkin training-training dulu sekali. Saya termasuk dengan Pak Taufik Ismail, dengan waktu itu masih ada Pak Himawan Sutanto, masih ada Pak Murdiono, masih ada tokoh-tokoh yang lalu, kita berkali-kali menyelenggarakan training anti komunis. Dan training anti komunis itu diselenggarakan kepada tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh pelajar, guru-guru sejarah, dan lain-lain. Cukup banyak dulu atas saran-saran dari Pak Taufik Ismail ketika itu. Tetapi sekarang kelihatannya belum ada lagi training-training serupa. Mungkin Gerakan Bela Negara bisa mengambil alih training-training seperti ini, ya, yang saya kira akan sangat bermanfaat dari sisi tinjauan sejarah, dari sisi ideologi, dari sisi gerakan dan lain-lain dalam rangka untuk kewaspadaan nasional kita. Terima kasih.